Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Siska Yenti, guru IPA SMP Katolik Santo Petrus. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran terdiferensiasi di dalam kelas. Kemunculan era globalisasi dan perkembangan teknologi pada abad 21 menjadi pemantik semangat bagi dunia pendidikan untuk memformulasikan berbagai strategi pembelajaran yang mumpuni dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembelajaran dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan oleh saya bersama peserta didik, didapatkan bahwa pembelajaran IPA membutuhkan pelibatan pengalaman dunia nyata atau kontekstual, dan kemampuan berkolaborasi antar peserta didik yang interaktif dan menyenangkan. Selain itu, peserta didik juga membutuhkan konten belajar yang beragam, berupa bahan ajar dan video pembelajaran yang dapat diakses secara fleksibel di mana dan kapan saja, serta ragam konten lainnya yang mendukung pembelajaran. Dengan memahami kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang beragam, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, efektif, dan bermakna bagi semua peserta didik. Tantangannya adalah penerapan TIK di kelas seringkali hanya sebatas presentasi atau pencarian informasi, tanpa memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Selain itu, saya juga melakukan survei refleksi awal pembelajaran yang diisi oleh peserta didik dan didapatkan tantangan lain yang dihadapi, yaitu memerlukan strategi yang tepat dalam mengingat istilah-istilah ilmiah dan sebagian materi pembelajaran yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, saya berinisiatif menerapkan pembelajaran terdiferensiasi kolaboratif berbasis teknologi untuk membangun keterampilan abad 21 para peserta didik dalam pembelajaran IPA. Pada tahap persiapan ini, pertama saya melakukan refleksi awal secara umum mengenai pembelajaran IPA di awal semester untuk menggali kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, saya menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam sebuah topik pembelajaran. Ketiga, saya menganalisis kebutuhan peserta didik lebih lanjut melalui asesmen awal untuk mengetahui pemahaman dasar peserta didik terkait submateri yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang keempat, saya menyiapkan berbagai macam sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang kelima, saya menyusun rencana pembelajaran yang lebih mendetil. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar kalian? Baik. Beberapa waktu yang lalu sudah saya bagikan layout materi pertemuan perkembangan di GC ya. Sudah dibaca? Sudah. Guru memfasilitasi asesmen formatif berbasis permainan menggunakan aplikasi WordWall sebagai pemantik pemahaman lanjutan. Hal ini menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Membahas lebih lanjut menganalisa pentingnya upaya pencegahan stunting salah satunya dan gangguan pertumbuhan perkembangan pada anak-anak secara umumnya dengan melakukan kampanye melalui berbagai bentuk media yang nanti akan kalian posting ke sosial media kalian masing-masing. Nah, ini ya ada beberapa gambar untuk anak-anak. Sudah tahu ya apa makna dari gambar tersebut? Sudah. Beberapa waktu lalu kalian sudah membentuk kelompok ya? Sudah. Guru memfasilitasi dinamika kelompok berupa brainstorming untuk identifikasi masalah awal. Peserta didik berkolaborasi dengan kelompoknya dan bekerja melalui aplikasi Google Docs dan Canva. Mereka memilih gangguan perkembangan yang akan dianalisa sesuai dengan minat dan kesepakatan kelompoknya. Menyaksikan kampanye dari teman-teman kelompok 10 tentang mencegah stunting untuk Indonesia. Silakan. Jadi kita ketahui bahwa masih banyak orang-orang atau masyarakat Indonesia yang kurang tahu apa itu stunting atau mungkin salah paham dengan pengertian dari stunting itu sendiri. Oleh karena itu pada kampanye kali ini kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang stunting. Angka stunting di Indonesia itu menduduki peringkat ke-27
di dunia dari 154 negara yang memiliki data stunting. Kalau di Asia itu nanti tingkat kelima. Nah, karena itu sudah sepatutnya menjadi tugas kita bersama-sama untuk mencegah stunting di Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, sebagai bentuk upaya kami dalam partisipasi gerakan pencegahan stunting ini, kami tidak hanya membuat infografis, tapi kami juga menciptakan sebuah lagu makanan sehat setiap hari. Mari kita konsumsi asupan bergizi dan seimbang demi kesehatan tubuh kembang. Marilah kita bersama-sama melawan stunting untuk Indonesia. Penuh gizi dan nutrisi anak-anak kita menuju masa depan yang lebih cerah tanpa stunting dan generasi cemerlang. Guru menunjukkan laporan kerja kolaboratif peserta didik di Google Docs. Kemudian peserta didik mengomunikasikan hasil respon unggahan media kampanye di Instagram selama 1 minggu sebelum aksi kampanye di kelas. Dan kalian semua yang sudah memposting media mendukung kampanye berupa poster, infografis, lagu, figura, itu juga merupakan sebuah wadah yang bisa kalian lakukan sebagai pelajar saat ini untuk membantu memberitahukan, memobilisasikan kepada khalayak ramai stunting itu seperti apa. Sudah jelas ya semuanya ya? Salam semangat untuk kita semua. Kami, siswa-siswi kelas 9 SMP Katolik Santo Petrus, ingin membagikan refleksi pembelajaran IPA yang dibimbing oleh Ibu Siska Yenti. nah kalian ingat nggak waktu itu yang kita mengerjakan hasil legislatif, produk yang kita bikin itu bebas kan? Yang disesuaikan dengan minat dan bakat kita masing-masing. Jadinya kreativitas kita itu sangat tersalurkan dan juga biasa di sini. Iya, benar lagi. Ya, biasanya juga asesmen formatif itu sistemnya berkelompok nggak sih? Iya. Nah, itu tuh gunaannya untuk melatih kerjasama dan juga kolaborasi antara siswa-siswi di kelas, di mana bisa orang-orang tuh bisa menggabungkan ide-ide mereka dan menjadikan itu sebuah produk baru gitu lah. Iya. Nah selain itu public speaking kita juga sangat dilatih nih. Jadi biasa asesmen formatif yang kita jalankan itu biasa disampaikan melalui presentasi kan, ya kan? Iya. Jadinya pembelajaran IPA bareng Bu Siska tuh jadi lebih bermakna ya di kelas kan. Karena tanpa kita sadari tuh soft skill yang kita perlukan dalam hidup tuh udah dilatih dari sini. Iya. Selain itu, pembelajaran Bu Siska juga menggunakan teknologi loh. Biasa tugas-tugas itu diupload secara online melalui Google Classroom. Ya, bukan cuma tugasnya aja, materi juga dibagikan melalui GC, iya nggak? Ya, Iya, benar. Kita sendiri mengerjakan tugas juga menggunakan teknologi tuh. Kita biasanya menggunakan Google Docs untuk membuat laporan. Tanpa juga Google Slide juga itu biasa digunakan untuk membuat presentasi. Ada keterampilan teknologi, kreativitas, kerjasama tim. Lalu apalagi yang kita dapatin dari pembelajaran IPA bareng Bu Siska di kelas? Kita juga dilatih buat penerapan kritis, seperti melalui soal-soal dengan berbagai model. Iya, benar. Suasana di kelas itu nggak membosankan sama sekali dan juga tentunya menyenangkan. Jadi kita sebagai siswa-siswi juga mudah memahami tuh materi-materinya. Dan juga materinya itu sangat relevan dan tentunya bermanfaat bagi kita. Saya Susana, Kepala SMP Katolik Santo Petrus, hari ini akan memberikan refleksi apa yang telah dilakukan oleh Bu Siska dalam melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi kolaboratif berbasis teknologi. Di sini terdapat potensi besar yang saya lihat bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan abad ke-21 ini, maka kita perlu melakukan sebuah strategi, yaitu dengan pembelajaran terdiferensiasi yang kolaboratif ini. Nah, apa yang sudah dilakukan Bu Siska? Ini membangun keterampilan abad 21, peserta didik menunjukkan hasil yang cukup efektif dan berdampak, di mana hal ini sejalan juga dengan kebutuhan belajar dari siswa yang terfasilitasi dengan baik, sehingga anak juga potensinya terasah, dan sehingga apa yang dilakukan ini akhirnya sesuai dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, semoga ini menjadi inspirasi bagi semuanya.